Halo teman-teman, kembali bersama saya Imran di Imran Tutorial dan di weblotus.com ya. Selamat malam untuk semua member privat online, semua member SKWord, semua member di Padepokan Adsnya dan semua member di grup-grup blog yang lainnya ya. Oke, sekarang saya akan coba kembali membahas mengenai masih dalam edge domain teman-teman ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai harganya dan sekarang kita membahas lebih spesifik, yaitu masuk ke dalam pembahasan kelemahan dan kelebihan untuk edge domain itu sendiri ya. Kenapa saya membahas mengenai kelemahan dan kelebihannya? Dikarenakan agar nanti teman-teman tidak salah menentukan pilihan ya. Karena jangan sampai teman-teman membeli sebuah edge domain tapi belum paham benar mengenai fungsinya, mengenai kelebihan dan kekurangannya. Kenapa? Ya karena edge domain itu kan mahal juga kan harganya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti asal beli saja, kemudian nanti teman-teman kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, ya akhirnya gimana? Apa mau dikatakan? Teman-teman sudah mengeluarkan budget dan budgetnya pun tidak bisa kita tarik kembali, seperti itu. Nah, jadi sebelum teman-teman nanti menentukan atau memutuskan untuk membeli sebuah edge domain dari manapun, baik itu dari saya ataupun dari jasa penyedia edge domain yang lainnya, saya harap teman-teman sudah paham terlebih dahulu mengenai kelemahan dan kelebihannya. Oke, baik, langsung saja kita langsung ke pembahasannya ya, biar nanti teman-teman bisa lebih memahaminya. Nah, untuk edge domain ini memang merupakan sebuah pilihan untuk teman-teman yang tidak ingin repot dalam hal mencari backlink. Kenapa? Karena di dalam edge domain ini sudah ada yang mempunyai backlink, meskipun untuk kinerja backlinknya tidak sebagus kalau kita membangun sendiri atau membangun dari awal, baik itu menggunakan jasa PBN ataupun kita buat blog dummy ya, menggunakan blog dummy. Ini dia. Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Jadi untuk edge domain ini ada beberapa kelebihan yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah mengenai kecepatan indeks. Biasanya untuk teman-teman yang mungkin baru mengenal edge domain itu menganggap bahwa edge domain adalah merupakan sebuah domain yang bisa cepat page one teman-teman ya. Padahal pada kenyataannya yang dikejar oleh teman-teman atau oleh saya sendiri mengenai penggunaan edge domain adalah bukan di page one-nya, tapi dari kecepatan indeks. Loh, kok kecepatan indeks nggak page one gitu kan? Karena gini teman-teman, mengenai page one sendiri memang untuk edge ini agak sedikit berpengaruh, tapi tidak fokus ke sana untuk edge ini ya. Karena untuk mengenai page one itu kita fokusnya harus dari mulai pencarian keyword yang sudah potensial, yang benar-benar tertarget, itu dia ya. Jadi fokus di riset keywordnya harus benar-benar ibaratnya teriset benar-benar gitu kan. Seperti itu. Jadi dalam membangun sebuah blog itu kita harus benar-benar melakukan sebuah persiapan dasar, yang salah satunya adalah dari segi riset kata kunci yang harus dioptimalkan terlebih dahulu ya. Oke, kita kembali ke edge domain. Nah itu teman-teman, jadi untuk edge ini kita fokus ke dalam kecepatan indeks. Kalau kita misalkan mempunyai sebuah edge domain, kemudian pas kita posting, entah itu misalkan 1-15 menit sudah terindeks, berarti itu edge-nya bagus teman-teman. Tapi tidak semua edge itu bisa cepat indeksnya, oleh karena itu perlu penyesuaian terlebih dahulu. Ada kalanya kalau kita membeli sebuah edge domain itu tidak cepat awalnya, tapi kalau kita sudah rutin posting itu bisa jadi kecepatannya makin lama makin cepat. Taruh misalkan teman-teman pertama kali posting hari ini itu baru terindeks sekitar 1-2 hari ke depan. Tapi bisa jadi kalau teman-teman terus memposting, suatu saat akan menjadi kecepatan indeksnya bisa hitungan menit, bisa hitungan jam paling enggak ya. Dan itu merupakan sebuah perkembangan yang sangat bagus teman-teman. Dan itu perlu teman-teman urus benar-benar blognya ya. Oke, itu yang pertama adalah kecepatan indeks. Nanti kalau misalkan teman-teman masih belum paham atau belum jelas dengan apa yang saya jelaskan mengenai kecepatan indeks ini, nanti bisa bertanya pada kolom komentar yang tersedia atau bertanya di grup training AdSense ya. Oke, menginjak ke kelebihan yang kedua. Kelebihan yang kedua adalah untuk edge ini sudah ada backlink ya. Jadi backlinknya sudah ada di edge domain, karena untuk edge ini biasanya mereka pemilik pertama domain tersebut sudah memberikan backlink
Tapi tidak semua edge ada backlink yang bagus. Maka dari itu, perlu adanya riset terlebih dahulu di saat teman-teman akan membeli sebuah domain atau akan menentukan pemilihan domain yang sekiranya cocok untuk teman-teman. Kita masuk ke dalam backlink. Backlink untuk edge ini memang sih tidak sebagus dengan backlink yang kita buat sendiri atau kita beli dari jasa backlink yang lainnya. Akan tetapi seenggaknya ini bisa mengurangi budget kita dalam pengelolaan sebuah backlink. Ya, karena kalau membeli edge ini kan ibaratnya bisa dikatakan all in one ya. Jadi semua ada di dalam satu, mulai dari backlink, kecepatan indeks, dan yang lainnya. Itu dia. Oke, terus yang ketiga adalah sudah punya umur. Ya, jelas bahwa edge ini memang sudah berumur. Biasanya untuk penentuan edge ini bisa dikatakan edge domain itu minimal ya paling enggak 1 tahun aja ya, paling enggak. Lebih lama lebih bagus, tapi meskipun lama, teman-teman juga harus mengecek apakah dari awal pembuatan blog atau awal penggunaan domain sampai domain saat ini itu historinya gimana, apakah bagus atau tidak, apakah sudah ada bad AdSense-nya atau masih jalan, seperti itu ya. Saya sudah membahasnya mengenai kriteria dalam riset kata kunci lagi. Dalam riset edge domain ada di channel saya, silakan nanti teman-teman bisa cari ya. Kemudian yang keempat, sudah punya nilai di Google. Ya, jadi untuk edge ini memang karena sudah punya umur, otomatis si Google pun sudah kena dengan domain tersebut. Jadi paling enggak nanti di saat kita posting, si Google tuh akan cepat dalam merayapnya. Jadi proses indeksnya pun akan berpengaruh juga, apakah cepat atau tidak. Dan hanya dengan press domain itu perlu penyesuaian benar-benar ya. Kayak itu dari segi kelebihan edge domain. Oh iya, saya lupa. Untuk edge ini biasanya untuk masalah traffic itu lebih cepat dibanding fresh domain. Kenapa? Karena dilihat dari kecepatan indeks. Semakin cepat indeks dari sebuah blog, otomatis pengunjung pun akan semakin cepat datang. Meskipun bukan jaminan ya. Oke, kita masuk ke kelemahan dari edge domain, teman-teman. Saya harap apa yang saya jelaskan tadi sudah teman-teman pahami ya. Oke, kita masuk ke kelemahan edge domain. Yang pertama adalah harganya mahal. Nah, ini yang mungkin menjadi dilema ya untuk teman-teman yang mungkin masih minim dalam budget, terutama bagi teman-teman yang belum terjun di bidang Google ya, misalkan kalangan pelajar ya. Tapi kalau misalkan sudah kalangan pekerja, mungkin untuk masalah harga tidak jadi masalah ya. Jadi memang harga edge ini lebih mahal dibanding fresh domain. Yang kedua adalah harus bid terlebih dahulu, teman-teman. Jadi untuk membeli sebuah edge domain itu tidak secepat fresh domain, karena kalau fresh itu kan ibaratnya kalau kita beli hari ini itu bisa kita dapatkan hari ini juga untuk fresh domain. Tapi kalau edge domain itu kita harus melalui proses bid terlebih dahulu. Biasanya ya kurang lebih mungkin 3-4 hari baru domain tersebut bisa mendarat ke akun kita. Dan harus ada trik tertentu untuk bisa memenangkan bid ini, teman-teman ya. Oke. Yang ketiga adalah kebanyakan pembayarannya itu menggunakan kartu kredit, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya kartu kredit ya, meskipun sudah punya bank lokal, tapi karena pembayaran menggunakan kartu kredit, otomatis ya teman-teman kalau tidak punya kartu ya tidak bisa beli. Seperti itu ya, karena biasanya bagi mereka yang mencari edge domain itu mereka menggunakan GoDaddy, sedangkan di GoDaddy itu kan pembayarannya menggunakan kartu kredit, belum ada PayPal, belum ada bank lokal setahu saya ya. Tapi mungkin kalau misalkan sudah update saya nggak tahu. Oke, terus yang keempat, nama domain tidak bebas ya, lain hanya dengan fresh domain, karena untuk edge ini nama domainnya ya sudah tersedia, jadi kita tidak bisa menentukan sendiri, lain hanya dengan fresh domain, seperti itu. Terus yang kelima, ada yang sudah de-index. Nah, karena memang yang namanya edge itu tidak semuanya bagus, otomatis kita harus melakukan riset terlebih dahulu, melakukan analisa terlebih dahulu. Takutnya nanti domain yang teman-teman beli dengan harga mahal misalkan, pas digunakan ternyata sudah de-index. Dan kalau misalkan sudah de-index ya bisa dikatakan fatal, teman-teman ya. Jadi jangan sampai edge domain yang teman-teman beli ini sudah de-index. Mengenai bagaimana cara mengecek domain yang
The Index saya sudah pernah menjelaskannya di channel saya. Silakan teman-teman cari ya. Oke, next. Yang keenam adalah tidak bisa diketahui bagus dan tidaknya sebelum menggunakan domain tersebut. Biasanya mereka itu yang bertanya kepada saya itu mengenai bagus dan tidaknya edge domain, ya. Ya, ini wajar karena memang yang namanya konsumen misalkan ya, yang namanya pembeli otomatis ingin barang yang mereka beli atau ingin produk yang mereka beli itu kualitasnya bagus, tidak ingin yang jelek. Ya, saya pun demikian teman-teman ya, pengennya seperti itu. Tapi untuk edge ini kita tidak bisa mengetahui secara langsung sebelum kita menggunakannya. Ya, yang kita bisa ketahui di saat kita membeli edge domain adalah kelayakannya teman-teman, apakah domain ini sudah layak kita beli atau tidak. Layak dan tidaknya edge ini bisa kita analisa mulai dari the index-nya, mulai dari sandbox-nya, mulai dari band AdSense-nya dan lain-lain ya. Silakan nanti teman-teman bisa lihat tutorialnya di channel saya, ada ya, sudah saya share sebelumnya kalau nggak salah mungkin sekitar 1 bulan yang lalu ya. Oke, dan lain-lain teman-teman. Baik, mungkin pada malam hari ini sudah cukup sekian teman-teman sharing saya kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan, semoga apa yang saya sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila misalkan dalam penjelasan saya agak sedikit kecepatan. Nanti ya lebih jelasnya teman-teman bisa bertanya langsung saja di kolom komentar yang tersedia ya. Baik, mungkin itu saja untuk teman-teman, khususnya untuk subscriber channel saya Imran Fasti Official, dan umumnya bagi teman-teman yang mungkin belum mensubscribe pun, silakan nanti teman-teman klik tombol subscribe agar nanti teman-teman paling enggak itu bisa mendapatkan notifikasinya ya setiap saya melakukan update video di channel saya Imran Fasti Official. Sebelum saya mengakhiri, nanti teman-teman bagi yang belum bergabung di grup saya Trading AdSense, silakan nanti teman-teman bisa search di Facebook, ketikkan saja Trading AdSense dan klik join, dan nanti saya akan langsung konfir agar nanti teman-teman bisa ikut juga berdiskusi di grup ya. Baik, saya Imran di Imran Fasti Official dan di webputus.com. Sampai jumpa. Salam 3P ya, praktek, dan praktek. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.